Drama ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang berbeda latar belakang, dikarenakan sang istri adalah anak konglomerat dan sedangkan sang suami berasal dari keluarga biasa. Mereka bertemu di perusahaan dan istrinya adalah atasannya sendiri. Walaupun menurut orang si pria sangat beruntung, namun nyatanya kehidupan pernikahannya tidak seindah yang dibayangkan orang dan bahkan si pria ingin bercerai. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Tidak usah banyak spoiler, langsung rebahan dan pasang headsetnya. Di awal cerita diperlihatkan kedua pasangan menikah yang mungkin merupakan pernikahan abad ini. Bagaimana tidak, ketika putri konglomerat berpengaruh di Korea menikahi pegawai baru. Pegawai yang beruntung itu bernama Baek Hyun-woo, menikah dengan putri pewaris Queen's Group yang bernama Hong Hae-in. 3 tahun sudah berlalu, namun media masih merasa seperti kemarin dan sedang mewawancarai Hyun-woo di rumahnya. Hyun-woo mengaku orang yang beruntung karena menikahi seorang ratu. Menurutnya pernikahannya bukanlah sesuatu yang luar biasa dengan menceritakan saat dirinya bangun di sampingnya, dirinya kemudian makan bersama, pergi bekerja bersama dan bertemu seharian dan dirinya mengaku bahagia. Sementara Hae-in yang juga diwawancarai media mengaku setelah 5 tahun menyelesaikan kuliahnya di luar negeri, langsung bergabung dengan Queen's Group ayahnya dengan menyamar sebagai pekerja magang. Saat itu Hae-in yang pertama bertemu Hyun-woo merasa dirinya menggodanya saat itu karena sering membantunya. Namun nyatanya Hyun-woo memberitahu saat itu Hae-in menendang-nendang mesin fotokopi itu, dan setelah beberapa kali membantunya, dirinya mulai mencemaskannya. Saat itu mereka bergosip betapa menjengkelkannya pekerja magang baru itu dan pasti akan segera dipecat. Hyun-woo merasa kalau Hae-in harus berhenti karena dirinya pasti akan dipecat, walaupun juga bekerja di tempat lain dirinya juga akan dipecat. Namun Hae-in mengaku tidak peduli. Hyun-woo mengaku hatinya selalu berdebar saat atasannya memarahinya. Mendengar itu Hae-in bertanya kenapa hatinya berdebar padahal dirinya yang sedang dimarahi. Melihat Hyun-woo diam, Hae-in menyuruhnya tidak perlu buru-buru dan pikirkanlah dan langsung meninggalkannya. Saat pulang kerja, Hae-in terjebak karena di luar hujan jadi menelepon sopirnya, namun saat itu Hyun-woo menghampirinya dan bertanya apa tidak membawa payung dan langsung memberikan payungnya. Hyun-woo merasa Hae-in selalu butuh bantuan dan itu mengganggunya. Mendengar itu Hae-in merasa telah membuat hatinya berdebar, dan kini mengganggunya. Kemudian Hyun-woo mengaku tidak enak mengatakannya kalau dirinya sebenarnya kuliah di SNU jurusan hukum dengan memberitahu latar belakang keluarganya di rumah dengan mempunyai 35 sapi, dirinya juga mempunyai tabungan dan membuat Hae-in bingung apa maksudnya. Hyun-woo memberitahu walaupun nanti dirinya dipecat dan tidak punya pekerjaan baru, dirinya bisa menjaganya dan mengaku kalau dirinya menyukainya. Melihat Hae-in diam, Hyun-woo menyuruh tidak perlu menjawabnya sekarang dan memberikan payungnya dan langsung meninggalkannya. 비 맞지 말고. 다구야. 나는요. 아니. 나 괜찮으니까. 나는 기사가 있다고. 너무 웃기지 않아요? Hae-in memberitahu wartawan kalau itu sangat lucu dan sejak saat itu dia menjadi romantis dan kisah cinta mereka dimulai. Namun dia terkejut saat mengetahui siapa keluarganya dan langsung mengundurkan diri dan menghilang tiba-tiba. Kemudian saat Hyun-woo berada di kampung halamannya, dia mendapat pesan dari Hae-in untuk menyuruhnya keluar. Hae-in pergi ke rumahnya dengan naik helikopter. Dan saat Hae-in turun, dia berteriak ke Hyun-woo apa akan membiarkannya di sini. Mendengar itu Hyun-woo berlari dan langsung memeluknya. Hyun-woo mengaku Hae-in saat itu seperti malaikat dari surga. Mendengar itu wanita yang mewawancarainya bertanya apa sekarang tidak. Tentu saja Hyun-woo panik dan mengaku kalau dia masih seorang malaikat dan merasa kehidupannya bahagia. 누차 말씀드렸지 않습니까? 백현우 이혼한대. Mereka diisukan akan bercerai dan sudah banyak yang membicarakannya termasuk rekan kerjanya di sana. Dan saat salah satu ingin tahu alasannya kenapa Hyun-woo ingin cerai, karena menurutnya menjalani kehidupan impian semua pria Korea. 또라이래. 또라이.
Hae-in diberitahu sekretarisnya yaitu Sekretaris Na kalau beberapa merek menghambat penjualan produknya. Pasaraya Royal menyombongkan bahwa direktur utama mereka akan bergabung dengan klub 1 triliun di akhir tahun dan mereka akan membangun Hersina. Menurutnya pasaraya terbagi menjadi mereka yang punya merek itu dan tak punya, jadi Hersina cuma mau bekerja dengan anggota klub itu. Mendengar itu Hae-in menyuruh menghentikan beberapa merek yang menghambat penjualan mereka. Kemudian saat rapat di kantor, Hae-in melihat beberapa merek yang setidaknya ada 20 yang bisa ditutup. Namun Hae-in diberitahu sudah meminta saran dari tim hukum dan mereka menolak, dan saat Hae-in bertanya siapa, dia memberitahu Direktur Baik Hyun-woo yang ternyata suaminya sendiri. 백현우 의사님. Kemudian Hae-in menyuruh Sekretaris Na untuk memberitahu Hyun-woo kalau dirinya ingin bertemu, namun Hyun-woo mengaku masih rapat, namun Sekretaris Na memberitahu kalau dia ingin segera bertemu karena sangat kesal. Mendengar itu Hyun-woo langsung pergi menemuinya. Hae-in bertanya apa ada masalah menutup merek yang pantas ditutup. Hyun-woo mengaku banyak merek menginvestasikan 500 juta untuk peralatan dan tidak bisa menutupnya begitu saja. Namun Hae-in menyuruh ajukan gugatan. Hyun-woo merasa kemenangannya kecil karena undang-undangnya direvisi untuk mencegah distributor besar menyalahgunakan kekuasaan. Hae-in merasa tersindir apa maksudnya dirinya yang menyalahgunakan kekuasaan itu dan langsung memarahinya karena menurutnya dirinya tidak meminta sarannya dan menyuruhnya menutup mereka. Hae-in memberitahu jika mereka tidak dengar, langsung ajukan gugatan dan menang, dan menurutnya itu tugas dari timnya. Saat mereka bertemu di lift, Hae-in langsung menyindirnya apakah dirinya ingin memperlihatkan ke orang kalau hubungan mereka tidak akur. Hyun-woo mengaku hubungan mereka tidak ada kaitannya. Hae-in menyindir tentang manajer toko yang ingin dipecatnya dan Hyun-woo membantunya bertahan dan beranggapan Hyun-woo ingin jadi pahlawan dan menyuruh menghentikan ini dan perlakukan orang terdekatnya lebih baik. Hyun-woo merasa orang terdekatnya itu Hae-in dan bertanya apa dirinya berpikir kita dekat dan mengajaknya bertemu 1 jam lagi karena ingin bicara padanya. Hyun-woo sudah menunggu Hae-in di sana, namun setelah menunggu terlalu lama dan tidak kunjung datang, akhirnya Hyun-woo pulang. Saat di rumah, Hyun-woo membuat surat kesepakatan perceraian dengan Hae-in. Tiba-tiba ada pesan dari Hae-in dan bertanya di mana dirinya dan mengaku tadi datang, dan akhirnya menyuruhnya ke ruang keluarga. Di ruang keluarga ternyata semua keluarga dari Hae-in sudah berkumpul dan ibunya yang bernama Kim Seon-hwa menunggunya. Adik Hae-in yang bernama Hong Su-chol memberitahu ke orang tuanya terjadi perdebatan yang intens tadi siang dan menurut Seon-hwa mereka berdua harus punya anak agar mereka berhenti bergosip dan menyuruh pelayan untuk menghubungi dokter. 검사하고 바로 시술 들어가는 걸. 주 선생한테 얘기해뒀지? 네. 예약. Seon-hwa memberitahu setelah bayinya lahir menyuruh Hyun-woo pergi ke Boston untuk gelar MBA selama 2 tahun. Mendengar itu Hyun-woo keberatan karena dirinya tidak tertarik kuliah lagi. Kemudian ayah Hae-in yang bernama Hong Beom-jun menengahinya untuk berhenti menekannya dan mengaku lebih suka bertemu Subin di bulan Mei. Mendengar itu semua bingung siapa itu dan membuat Hyun-woo bertanya. Beom-jun mengaku dia adalah calon cucu perempuannya yaitu Hong Subin. Mendengar marga dari istrinya, Hyun-woo sedikit keberatan karena kenapa bukan baik Subin. Beom-jun merasa itu bagus nama keluarga ibunya. Menurutnya sistem patriarki memakai nama keluarga ayah adalah hal yang kuno. Hong Su-chol mengeluh ke ayahnya karena saat dirinya menamai nama keluarga ibunya, dirinya keberatan dan bilang itu omong kosong. Beom-jun beralasan kalau ini berbeda. Hyun-woo mengejar Hae-in dan mengaku dirinya perlu berbicara dengannya. Menurutnya mereka akan memiliki bayi, namun dirinya harus ke luar negeri. Mendengar itu Hae-in mengaku itu bagus dan menyindirnya apa menyuruhnya untuk ikut ke luar negeri. Hae-in memberitahu nanti ada orang lain yang akan mengasuh bayinya dan menurutnya praktis dan bagus. Hyun-woo bertanya apa dirinya benar-benar ingin memiliki bayi. 필요하다면. Tiba-tiba ponselnya berdering ada panggilan tentang pekerjaan dan membuat Hyun-woo sangat kesal, apalagi Hae-in menyuruh perkenalkan direktur baik dengan baik dan menyuruh menyebutkan kalau dia belajar hukum di SNU. Setelah mengakhiri panggilannya, Hyun-woo sangat marah dan menyuruh untuk menghentikan wawancara ini dan mengaku sudah muak. Hyun-woo ingin Hae-in menceritakan semua tentangnya kalau betapa mereka saling mencintai dan menikah dengan bahagia, karena menurutnya semuanya kebohongan dan langsung meninggalkannya. 지면에 질릴 건 내가 Saat Su-chol sedang menelepon,
Tiba-tiba Haein memukul kepalanya dari belakang dan membuatnya terkejut. Suchol bertanya kenapa memukulnya dengan mundur ke belakang, namun Haein menyuruhnya jangan mengelak, kalau tidak matanya akan lebam lagi dan langsung menendangnya. 아니. 왜 때리냐고 왜? 나 진짜 미쳤냐? Haein memberitahunya kalau Hyun Woo bukan temannya atau lebih muda darinya, jadi kalau sampai dirinya tidak menghormati suaminya lagi, Haein memberitahu akan membunuhnya. 갈구면서 나한테만 날려. 저 진짜 저 미친 사이코패스야 진짜. Hyun Woo terlihat mabuk bersama temannya dan mencurahkan isi hatinya dan mengaku imut-imut saat mabuk, dan kata Haein itu kelebihannya. Dirinya mengaku menyesal kenapa menggunakan kelebihannya dan tampak imut-imut hingga membuat hatinya berdebar dan akibatnya menikah dengannya. Hyun Woo beranggapan menghancurkan hidupnya sendiri. Temannya yang merasa Hyun Woo sudah mabuk mengajaknya pulang, namun Hyun Woo mengaku tidak ingin pulang dan menyuruh meninggalkannya di sini, karena nanti akan ada yang mengantarnya pulang dengan selamat. Saat temannya bertanya dengan siapa, Hyun Woo menunjuk dua orang yang tengah duduk di sana. Temannya tidak percaya dan membuat Hyun Woo memperlihatkan padanya di saat dirinya berdiri mereka juga berdiri. 내가 Hyun Woo pulang berjalan kaki dengan bernyanyi, kemudian menyuruh mereka yang mengikutinya untuk pulang karena akan terus melihatnya menangis dalam perjalanan pulang. Mendengar itu mereka akhirnya pergi. 나를 내 흰손으로 Setelah sampai di rumah, merasa Hyun Woo pulang, Haein ingin membukakan pintu kamarnya. Hyun Woo juga menuju kamarnya. 비겁해 단 한 발 너에게 등을 져 Namun tiba-tiba Hyun Woo mengurungkannya, Haein yang menunggunya hanya melihat foto suaminya di dalam laptopnya. 너에게 제발 나를 잊는 법을 뛰어가는 Keesokan harinya Hyun Woo menemui tante Haein yang bernama Hong Beomja. Dirinya mengaku harus keluar dari sini karena ada acara peringatan ibunya dan menurutnya ayahnya akan menyelesaikan semua ini demi ibunya. Acara peringatan nenek Haein sampai diliput media dan disiarkan di televisi, karena memang keluarganya sangat berpengaruh di Korea. Bahkan seluruh anggota keluarga besarnya datang satu persatu, namun ada hal yang paling dinantikan apakah ketua dan putranya akan berdamai setelah perseteruan panjang mereka. Saat Kim Seon Hwa berjalan dengan pelayannya, dia berjumpa dengan pacar mertuanya yang bernama Mo Seol-hye dan langsung menanyakan kenapa dirinya tidak memakai hanbok. Seol-hye mengaku seharusnya tidak ada di upacara peringatan ini. Mendengar itu Seon Hwa merasa dirinya sudah 20 tahun di sini dan menganggapnya sebagai keluarga. Namun Seol-hye bersikeras akan tetap di kamarnya. Seon Hwa merasa orang akan bilang dirinya mengusiknya. Ayah mertuanya yang juga merupakan kakek Haein yang bernama Hong Men-dae mendengarnya bertanya siapa yang akan mengusiknya dan merasa menantunya yang mengusiknya. Namun Seon Hwa membela dirinya kalau Seol-hye tidak mau memakai hanbok. Namun saat Hong Men-dae bertanya padanya, Seol-hye mengaku akan memakainya dan membuat Seon Hwa dan pelayannya terkejut. 입는다잖아. Seon Hwa yang melihatnya mengatainya wanita gila dan menurutnya pacar mertua bisa lebih buruk dari ibu mertua. Kemudian saat peringatan dimulai, semua dibuat terkejut karena tiba-tiba Hong Beomja datang. Men-dae langsung memanggil Hyun Woo dan bertanya kenapa dia bebas hari ini dan seharusnya dirinya membebaskannya setelah upacara. Hyun Woo meminta maaf dan mengaku ceroboh. 맞습니다. Beomja mengeluh pada ibunya yang sudah meninggal karena dirinya ditahan. Ayahnya memasukkan putri satu-satunya ke penjara karena menjambak rambut pacarnya dan menendangnya. Beomja beranggapan kalau ayahnya jatuh cinta padanya, namun tidak hanya jatuh cinta dengan pembunuh istrinya, tapi juga penjarakan putrinya dan beranggapan ayahnya tidak berperasaan. Hong Beomjun merasa ini upacara peringatan ibu, jadi menyuruh bicara nanti. Namun Beomja merasa apa sudah lupa siapa dia dengan menunjuknya kalau ibu meninggal karena dia.
Beom Jun beranggapan kalau ibu terkena serangan jantung. Mendengar itu Beom Ja memberitahunya kalau jantungnya berhenti karena marah kepada Selhei dan kenapa dirinya bisa tahan melihatnya siang dan malam. Suchol yang ikut berkomentar ke bibinya membuat Beom Ja memarahinya karena dirinya yang sudah membesarkannya. Namun Seonhua membantahnya, dan di saat Haein memberitahu akan menyajikannya alkohol, Beom Ja menyuruh melanjutkan acaranya. 돌려야지. 돌려. Saat Suchol memutar gelasnya dengan cepat, Beom Ja memukul kepalanya dan menyuruh memutarnya dengan perlahan karena ibu tidak kuat minum. Namun menurut Beom Jun, ibu minum seperti ikan dan itu fakta yang tak terbantahkan yang berdua mereka ketahui. Mendengar itu Beom Ja marah ibu banyak minum seperti itu karena wanita itu membuatnya stres. Beom Ja mengadu ke pamannya apa dirinya tidak marah kepada wanita itu. Pamannya merasa kalau dia meninggal memang karena serangan jantung. Mendengar itu Beom Ja tertawa dan merasa keluarga ini bencana dengan meminum alkohol di sana. 안에서 가세요. Keesokan harinya Hyun Woo pergi ke psikiater untuk berkonsultasi karena merasa stres tinggal dengan mertuanya, kakek mertuanya, bibinya dan adiknya yang dimana tinggal dalam satu rumah. Hyun Woo juga memberitahu acara di rumah itu sampai dirinya tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan ada 15 upacara setiap tahun dan menantu laki-laki yang mempersiapkan upacaranya. Namun putra mereka tidak pernah membantu. Saat dokter bertanya pekerjaannya, Hyun Woo mengaku kalau istrinya adalah bosnya dan ayah mertuanya bos istrinya, lalu kakek mertuanya bos ayah mertuanya, jadi dirinya selalu berdebar ketika mertuanya meneleponnya. Psikiater itu menyuruh untuk menjauh dari lingkungan itu dan Hyun Woo merasa opsinya hanya bercerai, namun psikiater memberitahu dirinya bisa pindah dengan istrinya. Hyun Woo mengaku tidak suka mertuanya, namun dirinya lebih membenci istrinya karena dia sama sekali tidak peduli padanya dan sangat egois dengan bercerita sebelum menikah. Haein pernah bilang kalau menyuruh percaya padanya karena dirinya tidak akan membuatnya menangis. Hyun Woo merasa bodoh karena mempercayainya dan mengaku membencinya. Psikiater itu beranggapan itu sebabnya dirinya ingin bercerai. Namun kenapa belum dilakukannya? Mendengar itu Hyun Woo mengaku dirinya bisa mati karena ayah mertuanya sangat benci ketika orangnya meninggalkannya. Begitu dirinya menceraikannya, dia akan menusuk dirinya. Setelah selesai berkonsultasi, psikiater itu akan memberikan obat yang kuat dan menyuruhnya bertahan dan Hyun Woo langsung berpamitan padanya. Kemudian seorang wanita yang memiliki spa bernama Grace datang ke perusahaan Haein dan membicarakan Haein yang menyesal karena menikahi suaminya sekarang kepada salah satu koleganya dan sekarang dirinya beranggapan jika ingin menikah lagi akan mendengarkannya. Namun tidak sengaja saat akan menaiki lift, Grace berpapasan dengan Haein. Melihat itu Grace langsung menyapanya, namun Haein tidak memperdulikannya dan langsung pergi. Kemudian Grace berteriak memanggil Haein. Grace terus berbicara panjang lebar kepada Haein. Karena Haein sudah tidak tahan, akhirnya Haein memberikan peringatan kepada Grace supaya dapat menjaga tindakannya dan Haein langsung bergegas pergi meninggalkan Grace. 호텔에서 비건 프롬 있는데. 그리고 셋째가 요즘 빠져 있는 게 비건 거기 딸 데리고 와요. 다리 나볼게. Grace mencoba menemui Hyun Woo dan berbicara omong kosong untuk mencoba membuat keributan antara Haein dengan Hyun Woo dengan mengatakan bahwa Haein telah membuat surat wasiat sebelum dia menikah dengan Hyun Woo. Grace juga memberitahu bahwa Haein tidak menginginkan suami, tapi hanya ingin menambah budak di daftar keluarganya. Mendengar itu Hyun Woo tidak tahan lagi dan langsung menyuruh Grace untuk berhenti berbicara. 서울대 출신이야. 홍보영. 그만하시죠. Pada saat Hyun Woo hendak keluar kantor, Haein melihatnya dan langsung bertanya kenapa dirinya tidak mengangkat teleponnya. Hae juga ingin mengajak Hyun Woo untuk pergi ke suatu tempat. Karena masih kesal dengan ucapan Grace tadi, Hyun Woo menolak untuk ikut dengan Haein dan langsung pergi meninggalkan Haein. Hyun Woo pulang ke rumah orang tuanya yang ada di desa. Terlihat ayah Hyun Woo yang bernama Baek Du-gwan tengah berada di ladang. Ayah Hyun Woo sedang membicarakan tentang pemilihan ketua desa bersama tetangganya. Kemudian ibu Hyun Woo yang bernama Jeon Bong Ae datang. Ibunya marah kepada ayahnya karena lagi-lagi kultivator yang digunakan ayahnya untuk mengolah tanah di kebun tersangkut dan mengatai bahwa dirinya sangat bodoh. Kemudian ibunya bergegas untuk mencoba menghidupkan kultivator tersebut dan ternyata langsung bisa menyala. Ibunya mengendarai kultivator, sementara ayahnya naik di belakang.
di tengah jalan ayahnya terus saja menyapa para petani yang ada di sepanjang jalan. Mendengar itu istrinya risih dan menyuruh suaminya untuk duduk diam. Karena sangat kesal mendengar suaminya yang terus saja mengoceh, istrinya dengan sengaja mengerem kultivator dengan mendadak dan menyebabkan suaminya langsung terjatuh. Ibu Hyunwoo berkata bahwa dia tidak setuju dengan ayah Hyunwoo yang terus mencalonkan diri sebagai kepala desa, tapi ayah Hyunwoo berpendapat bahwa ini semua demi keseimbangan, karena mertua Hyunwoo yang sebagai pilar perekonomian negara dan ayah Hyunwoo berusaha menyeimbanginya dengan menjadi seorang kepala desa. Kemudian tiba-tiba ibu Hyunwoo menghentikan kultivatornya dan lagi-lagi membuat ayah Hyunwoo hampir terjatuh. Rupanya di depan ada mobil Hyunwoo, dan saat dirinya keluar dari mobil dan bertemu dengan kedua orang tuanya, ayahnya bertanya di mana Hae-in. Mendengar itu Hyunwoo hanya tersenyum, kemudian ibunya bertanya apakah Hyunwoo sudah makan. Mendengar perkataan Hyunwoo yang belum makan, ibunya bergegas memasak semua masakan kesukaan Hyunwoo. Hyunwoo makan masakan ibunya dengan sangat lahap, melihat itu ibunya sangat senang dan menyuruh Hyunwoo makan dengan pelan-pelan. 현우 왔어? Saat berkumpul bersama, kakak perempuannya yang bernama Baik Miseon mengaku kecewa kepadanya dan Hae-in, karena harusnya datang saat ulang tahun ayahnya ke-60. Mendengar itu Hyunwoo mengaku salah dan memberitahu dirinya akan bercerai dan membuat keluarganya terkejut. Miseon beranggapan Hyunwoo bercerai karena ucapannya tadi dan mengaku ultah ke-60 tidak penting. Ayahnya juga menyuruh melupakannya karena mengaku akan berumur panjang, namun Hyunwoo memberitahu kalau bukan karena itu dan mengaku dirinya tidak tahan lagi dan tidak bahagia. 아니에요. 그냥 제가 좀 힘들어요. Ayahnya merasa itu alasan yang tidak masuk akal, karena apa pikir ayahnya juga bahagia. Ibunya memberitahu kalau mereka juga tidak bahagia selama pernikahan, tapi ayahnya mengaku mampu menahannya. Karena itulah sebuah pernikahan dan beranggapan apa Hyunwoo pikir dirinya bersama ibunya karena cinta. Mendengar itu istrinya langsung melihatnya. 뭐라고? 그래 만수무강하시오. 뭐지? Ayahnya menyuruh Hyunwoo melihatnya kalau dirinya dan ibunya mengaku sulit sepaham meski sudah menikah 40 tahun. Hyunwoo yang melihatnya mengaku mengerti, namun dirinya sudah berpikir panjang sebelum membuat keputusan ini dan dirinya ingin cerai. Saat Hyunwoo kembali, Miseon menghentikannya dan mengajaknya berbicara dengan kakak laki-lakinya juga. Mereka ingin menyadarkan Hyunwoo karena jika dirinya bercerai, mereka mencemaskan kondisi ayahnya. Menurut kakak laki-lakinya, jika seorang anak dari kota kecil ini bercerai, dia akan malu dan menyuruh Hyunwoo sadar dengan memberitahu kalau temannya yang bercerai 2 tahun lalu dan dia masih dibicarakan. Miseon juga menambahkan kalau semua wanita di salonnya akan penasaran kenapa dia bercerai. Namun Hyunwoo merasa saudaranya memanfaatkannya. 건투도장 월세 때문에 그래? 공양미 300석의 심청이 판 것처럼 지금 내... 그 정도가 아니잖아. 고양미 300석 스케일이면 내가 널 안... Hyunwoo akhirnya meninggalkan saudaranya dan kembali pulang ke rumah Hae-in. Hyunwoo mengambil surat kesepakatan perceraian dan langsung menemui Hae-in. Saat Hyunwoo memberitahu ada yang ingin dikatakan kepadanya, Hae-in mengaku dirinya yang lebih dahulu. Hae-in mengaku dirinya sekarat sekarang dan waktunya tinggal 3 bulan. Mendengar itu Hyunwoo terkejut. 뭐라고? Hae-in mengaku dirinya tadi ke rumah sakit dan dokter bilang dirinya hanya punya waktu 3 bulan lagi. Dan saat Hae-in bertanya dirinya ingin mengatakan apa, Hyunwoo menyembunyikan surat itu dan mengaku itu tidak penting saat ini. Hae-in mendesaknya untuk mengatakannya karena dirinya tahu kalau ada yang ingin dikatakannya. Hyunwoo terbata-bata mengucapkannya sampai akhirnya Hyunwoo meminta maaf tentang hari ini dan perbuatannya hingga saat ini. Hyunwoo mengaku tidak akan terulang lagi dan akan memperlakukannya lebih baik. 나 지금 너무 기가 나긴 해. Saat Hae-in bertanya apa dirinya serius, Hyunwoo langsung memeluknya.